Baiklah, di sini saya akan memperkuat atau mereview tentang judul saya sendiri, yaitu akhlak tasawuf. Yang pertama di sini adalah konsep tawakal dalam kajian akhlak tasawuf berdasarkan dalil pada Al-Quran. Di sini poin yang saya dapatkan adalah sesungguhnya bagi setiap muslim, tawakal merupakan sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Dan tawakal merupakan akhlak iman yang agung. Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syarif, tawakal adalah orang-orang yang mengetahui bahwa hanya Allah penanggung rezekinya dan urusannya. Dan oleh karena itu dia mengatakan, Muhammad Hasan bin Syarif ini mengatakan bahwasannya kita bersandar kepada Allah hanya semata-mata untuk mendapat ridhonya dan tidak bertawakal kepada selainnya. Selainnya itu yang dimaksud adalah Allah. Kemudian pada jurnal yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah. Dalam jurnal yang kedua ini yang dapat saya pahami adalah bahwasannya dalam akhlak tasawuf ini mengkaji bagaimana pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah. Kemudian dalam bentuk ini yang dilakukan, teknik analisis yang dilakukan adalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Dan kemudian dalam jurnal ini juga yang saya dapatkan bahwasannya pendidikan akhlak tasawuf menawarkan sebagai solusi dalam membesarkan permasalahan manusia saat ini. Dan pada jurnal yang ketiga ini yang saya dapatkan tentang konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam, yaitu ajaran tasawuf sesungguhnya semakin dibutuhkan pada masa globalisasi saat ini sebagai upaya meminimalisir keburukan juga kesenjangan sikap manusia baik kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan para sufi pada umumnya memberikan sisi nilai-nilai religius yang membuahkan suatu perilaku akhlak yang mulia. Kemudian pada jurnal yang keempat yang saya dapatkan adalah tentang implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam. Dalam implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam ini yang saya dapatkan, akhlak tasawuf adalah pendidikan dalam Islam yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai tasawuf dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter secara didik. Itu yang saya dapatkan dari jurnal keempat. Kemudian yang saya dapatkan dari jurnal kelima, yaitu tentang relevansi akhlak tasawuf dalam pendidikan. Baik, yang saya dapatkan di sini adalah jurnal kelima yang saya dapatkan dari sini tentang konsep pendidikan tasawuf pada remaja milenial. Ini yang saya dapatkan dari sini adalah sesungguhnya ilmu akhlak tasawuf adalah pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki kepribadian yang saleh, perilaku yang baik dan mulia, serta ibadah yang terbaik, menghasilkan manusia yang jujur, istiqomah dan tawadu. Dan pendidikan tasawuf bagi remaja sangat dibutuhkan untuk mencegah kenakalan remaja-remaja yang terjadi. Jurnal yang keenam yang saya dapatkan di sini tentang ilmu akhlak tasawuf dalam membangun karakter, yaitu
adalah ilmu akhlak tasawuf memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter umat sejak zaman para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali. Ajaran tasawuf telah menekankan pentingnya penyucian hati dan pengendalian diri sebagai kunci utama untuk mencapai akhlak yang baik. Itu yang saya dapatkan dari jurnal ke-6. Dan yang saya dapatkan dari jurnal ke-7 ialah di sini ada judulnya Akhlak Tasawuf dan Mistik. Nah, yang saya dapatkan dari sini adalah Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak dan karakter mulia secara komparatif baik dari segi materi, metode pendidikan, dan pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, Islam dan ihsan misalnya dinilai sebelum sempurna jika tidak menimbulkan dampak pembinaan akhlak dan karakter mulia. Kan dari jurnal ke-8 ini tentang konsep moral dalam proses pendidikan, tentang konsep moral tasawuf dalam pendidikan Islam. Yang saya dapatkan di sini adalah ajaran sufi tentang akhlak tasawuf semakin dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Kenapa? Karena sebagai upaya untuk meminimalkan keburukan serta kesenjangan dalam sikap manusia terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan akhlak tasawuf adalah pembentukan konsep mengenai karakter yang berada di dalam jiwa. Itu saja yang saya dapatkan dari jurnal ke-8 ini. Dari jurnal ke-9 yang saya dapatkan tentang hubungan akhlak tasawuf dengan filsafat dan psikologi agama. Yang saya dapatkan ini, akhlak tasawuf merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang keberadaannya sampai saat ini sangat dirasakan secara historis dan teologis. Akhlak tasawuf tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup umat agar selamat dunia dan akhirat. Itu yang saya dapatkan dari jurnal ke-9. Yang saya dapatkan dari jurnal ke-10 yaitu akhlak tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematik masyarakat modern. Yaitu yang saya dapatkan dari sini, sesungguhnya akhlak tasawuf memiliki atau memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia, pendidikan, dan masyarakat secara umum, serta memiliki berbagai aspek yang berkaitan dengan metode, saran dan prasarana, lingkungan, dan pola hubung antara guru dan murid. Perlu ditata ulang untuk disesuaikan dengan tuntunan zaman. Hal ini perlu dilakukan jika dunia pendidikan ingin tetap bertahan secara fungsional dalam memandu perjalanan umat manusia. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.